Kalau sudah silakan duduk kembali. Yeah. Yes. Hari ini luar biasa karena selain ada child dedication, hari ini juga kita akan meresmikan ruangan kita yang baru untuk Bridge dan Kids. Sudah tahu bahwa Bridge dan Kids itu adalah ujung tombak kita dalam menjangkau generasi. The whole ECC di 7 kota, Bandung, Jakarta, Sydney, Bali, Malang, Kuala Lumpur, Makassar. Ya. Kalau sudah lihat bahkan semua start, ya awal mula ECC, El Shaddai itu dimulai dengan persekutuan doa anak muda. Saya akan share nanti di khotbah, ya, gimana Tuhan lakukan itu. So jadi sampai hari ini kita tetap menjadi gereja yang fokus gimana jangkau generasi. Why? Dan mereka harus dikasih. That's why mereka tuh dapat favor lah istilahnya kalau untuk di gereja ECC. Budget pembangunan kita akan banyak ke kids sama ke bridge. Meskipun dan termasuk operational. Why? Kenapa? Karena kalau nggak ada generasi yang baru, selesai ini gereja. Ya, bulan Juni kemarin saya di Belanda. Saya hanya ada di Belanda 8 hari, tapi saya harus khotbah 9 kali. Dan gereja pertama yang saya masuki di hari Minggu pertama itu yang sambut saya di depan itu seorang oma. Dia sambut saya, Pastor Nala please welcome. Terus dia ajak saya masuk, dia bilang kita ketemu sama our pastor dulu ya. Pastornya saya dibawa ke depan, pastornya duduk di depan. Depan dia ada meja, ada gelas begitu. Dia udah duduk. Jadi oma tepuk bahu pastornya. Pastor, ini Pastor Nala udah datang. Ternyata pastornya udah lumpuh. Jadi dia cuma bisa lihat, udah gak bisa ngomong. Jadi begitu saya naik mimbar, mata saya lihat seruangan itu, sayalah orang termuda di ruangan itu. Saya umur 57 dan saya termuda di situ. Saudara bisa bayangkan, selesai ibadah saya ngobrol sama pengurusnya. Dan saya tanya, ini Pak Gembala gak ada gantinya? Kenapa masih bertugas sebagai gembala meskipun udah lumpuh? Dia balik tanya sama saya, yang ganti siapa? Ya emang benar, itulah awal mula kepunahan gereja-gereja di Eropa dan Amerika. Including Australia. Makanya kalau mau beli gereja di sana murah banget. 400.000 euro udah dapat gereja dengan semua fasilitas kids dan lain-lain. 400.000 euro itu even di PIK tuh baru dapat ruko. 400.000 euro itu kan 6 miliar. Itu baru dapat ruko kalau di sini. Itu dapat gereja plus lapangan parkir dan lain-lain. Murah banget, saudara. Gimana? Kita pindahin aja ECC Jakarta ke situ gitu ya? Gimana? Ya ampun, kecilin saya sedikit. Ini terlalu feedback. Ya. Nah, jadi saudara harus lihat bahwa penting banget jangkau generasi ini. Ya. So makanya saya senang lah lihat Jakarta berani banget invest besar buat Bridge dan si Kids ya. Ya itu nggak lepas dari peranannya Pastor David dan Pastor Shani. Ini luar biasa banget. Kasih apresiasi dong buat mereka nih. One of our volunteer pastor nih mereka nih. Mereka volunteer, mereka bukan full time pastor, but mereka punya hati banget buat generasi. Oke, so hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu Reconnect and Recalling. Soalnya tema doa puasa kita adalah reconnect. Kita mesti reconnect sama Tuhan. Dan kalau kita mau reconnect sama Tuhan, plus dengan sesama, kita perlu recalling. Suatu hari saya lagi makan di Food Street. Kalau di Bandung tuh ada Food Street namanya Jalan Cibadak. Makannya malam tuh, Cibadak situ. Saya lagi makan di Food Street Cibadak, tahu-tahu ada yang nepuk saya. Woi, udah lama gak ketemu. Nah kalau yang nepuknya ngomong begini saya udah tahu nih, ini bukan gereja nih. Pasti dari yang lain nih. Oke, jadi saya ngeliat dia,
Saya harus recalling lagi, siapa dia, siapa dia, siapa dia, siapa dia. Oh saya, tapi supaya nggak kelihatan lupa, saya bilang iya udah lama kita nggak ketemu ya. Aduh. Iya, tapi saya harus recalling nih, ini dari mana dia? Lalu kemudian dia bilang, gimana masih goes nggak? Oh berarti ini dari grup goes. Nah, jadi meskipun udah tahu nih orang goes, nih goes dari grup mana? Kalau goes sebandung sebut nama Nalawi dia tahu gitu loh. Tapi saya belum tentu tahu dia. Jadi saya tanya, iya, aduh udah jarang nih karena kan udah makin sibuk. Dia bilang sama saya juga. Aduh sekarang udah makin sibuk kita jarang goes lagi. Nah saya harus recalling lagi, ini grup goes yang mana? Oke saya tanya, jadi gimana? Sekarang goes hari apa? Dia bilang, oh masih kayak dulu kok, hari Kamis. Oh saya tahu hari Kamis berarti dari grup ini. Gitu. Habis itu barulah kita ngobrol, iya gimana gini. Sambil terus saya lupa namanya. Oke. But udah ke calling ini ya ketemunya di grup goes itu memang gitu di hari Kamis nih. Ini orang yang biasa Kamis kita sebutnya ada Kamis brutal gitu loh. Nah ini. So, oke. Nah sama Tuhan juga kita mesti recalling. Kalau mau recalling lagi. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 1. Oke. Di 1 Korintus 10 ayat 1 ayatnya bilang begini. Kita baca sama-sama ya, ayatnya ada di depan, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Saudara, ayat ini ditulis di perjanjian baru di 1 Korintus. Untuk kasih tahu bahwa hey, para pendahulu kita ini udah melintasi laut. Di bawah perlindungan awan. Diingetin lagi pekerjaan Tuhan di masa lalu, apa yang Tuhan buat terhadap nenek moyangmu. Diingetin lagi pekerjaan Tuhan di masa lalu. Di Amplified Bible dibilang begini. For I don't want you to be unaware, believers, that our fathers were all under the cloud, in which God's presence went before them. Artinya ada hadirat Tuhan bersama mereka. And they all pass miraculously and safely through the Red Sea. Jadi kamu mesti ingat ya, nenek moyang kita tuh disertai Tuhan. Dan mereka tuh bukan naik kapal lewat nyebrang laut, tapi mereka melintasi. Mereka jalan dengan laut terbelah. So, bangsa mana yang pernah alami ini? Nggak ada, cuma Israel yang pernah alami ini. Gimana lautnya terbelah, Musa angkat tongkat, laut terbelah, dan kemudian mereka lewat. 6 juta orang Israel lewat di situ. Firaun di belakang. Begitu Firaun lewat, berserta pasukannya, laut nutup. Sebagian orang-orang skeptik bilang, itu kan dongengnya Alkitab. Hari ini puji Tuhan, penyelidikan udah bisa nyelam ke bawah laut. Pakai robot, ditemukan kereta-kereta perang Mesir di Laut Merah, di dasar. Dan senjata-senjata dari tahun segitu. Termasuk tulang belulangnya. Ini bener, ini kejadian. Oke, mungkin orang bilang, iya itu ribuan tahun. Sekarang gimana dengan yang Israel hari ini? Tetap makanya gak boleh melupakan sejarah. Sudah tahu gimana pekerjaan Tuhan? Di tahun 1967 terhadap bangsa Israel. Berapa banyak yang udah lahir tahun 1967? Angkat tangan. Nah, kan sedikit. 67. Saya lahir tahun 1967. Apa yang terjadi dengan tahun 1967? 1967 Israel menghadapi perang 6 hari. 1967 Israel dikepung oleh 5 bahkan 6. Kalau sudah lihat, dari sebelah sini, di sini nih ada dari atas Lebanon, Syria, ada apa lagi? Ada Lebanon, ada Syria, itu mengepung mereka dari atas. Ada Mesir,
Ada Irak di situ, ada Irak dari situ. Ada Yordania dari pinggir sini, ada Mesir dari sini, bahkan Arab Saudi dari bawah. Lihat ini. Di atas kertas. Ini kalau anak SD berantem, ini namanya keroyokan. Jumlahnya jauh. Lihat dong jumlahnya. 2.500 tank, 800 tank. 547.000 tentara, 260. Ini 2 kali lipat. Pesawatnya ini 250 sampai 300 itu 957 pesawat tempur. Wah, dikepung. Nih lihat nih dari sini, sini. Kalau sudah lihat petanya, Yerusalem itu masih menjadi bagian dari Yordania, Yerusalem. Tapi waktu itu dikepung Mesir, Arab, Irak, Yordan, Lebanon, Syria. 6. Jenderal Kepala Angkatan Bersenjata Israel, Jenderal Moshe Dayan, ditanya sama wartawan, dikerubutin wartawan. Jenderal, apa yang kamu bikin? Kamu dikepung 5 bahkan 6 negara. Jenderal Moshe Dayan bilang begini dengan tenang. Kami punya senjata rahasia. Wah, ramelah dunia tahun 1967. Spekulasi bermunculan, Israel berarti punya nuklir nih. Dia punya nuklir, dia punya bom atom nih. Makanya dia tenang aja. Dia punya senjata rahasia katanya. Berarti ini senjata rahasianya. Dan itu hanya akan kami keluarkan ketika mereka memulai perang ini. Jadi semua nunggu. Begitu peluru pertama ditembakkan oleh 5 negara ini. Wartawan datang lagi sama Moshe Dayan. Jenderal, mana senjata rahasia kamu? Moshe Dayan dengan tenang dia bilang, senjata rahasia kami adalah Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dan mereka perang cuma 6 hari. Semua 5 kalah, mundur. Bahkan potongan yang putih itu sekarang menjadi bagian Israel. 14 Oktober saya berangkat lagi nih sama jemaat ICC. 30 orang. Dan selalu saya kasih lihat di Dead Sea, di Laut Mati itu. Masih ada markas, bekas-bekas markas tentara dan masih ada lambang Yordania di situ sampai hari ini. Sebagai peringatan tahun 67 ini daerah Yordania. Lu berani serang, lu jual, gua beli. Dia malah dapat lagi areanya. Ini kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Saudara, makanya Moshe Dayan bilang, dari mana datang pertolonganku? Dari Tuhan. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Bingung kan wartawan mau nulis apa? Nah, masa nulis itu? Ya, senjata mereka adalah Tuhan. Gitu. Ya susah, tapi itu kenyataannya. Silakan Google, silakan baca sejarahnya. Bukunya juga banyak kok. 6 Days War. Kalau dalam sejarah Israel disebut dengan Yom Kippur, perang Yom Kippur. Saya penyuka sejarah, makanya saya baca banget, saya tahu. Makanya sekarang orang bilang, "Bu, amankah ke Yerusalem? Amankah? Aman." Lu tahu aja sendiri gimana dia, gitu loh. Di zaman dulu yang ngeroyok aja 5, hari ini baru 1. Itu juga nggak bisa ngeroyok, gitu loh. Saudara, come on. Tapi nomor 1 bukan kekuatan mereka. Kekuatan Tuhan yang menjadi penjaga mereka. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin gak saudara? Yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kita harus tahu bahwa ini bangsa yang Tuhan tuh sayang dan jagain banget. Tapi mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 5. Coba kita lihat ayatnya. Di 1 Korintus 10 ayat 5. Apa yang dibilang di firman Tuhan? Ya, dikatakan begini. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi dengan laut dibelah 6 juta umat nyebrang, Tuhan tuh gak berkenan pada sebagian besar dari mereka. Makanya sebagian besar dari mereka, generasi tuanya mati di padang gurun. Yang masuk tuh generasinya Joshua dan yang tua tuh 1 Kaleb.
Nah, saudara, why? Apa sih masalah mereka? Sampai Tuhan gak berkenan sama mereka, nih urusannya apa? Urusannya satu, bersungut-sungut. Coba lihat kiri kanan, punya sungut gak dia? Nah, ini saudara. Ini masalah bangsa Israel. Bersungut-sungut. Saudara, apa itu sih bersungut-sungut? Dalam bahasa Inggris bersungut-sungut itu namanya katanya adalah murmuring. Apa itu murmuring? Murmuring adalah a soft, low, or indistinct sound produced by a person or group of people speaking quietly. Quiet. Bersungut-sungut itu bukan bakar ban di tengah terus jalan terus demo teriak-teriak. No. Bersungut-sungut itu tenang ngomongnya. Seperti yang biasa kita lakukan di gereja. Gimana sih nih gereja? Berniat nggak sih bikin gereja? Toiletnya di mana? Nggak ada petunjuk. Itu mas asyir lewat saya nggak nyalamin. Itu gimana sih? Itu kayak nggak niat bikin gereja. Iya loh, kemarin juga saya ketinggalan tas, nggak ada yang ngomongin saya gini-gini. Itu tuh sungut-sungut. Ibu gembalanya siapa sih? Itu tuh yang di situ tuh, sok sibuk. Pokoknya itu tuh sungut-sungut tuh. Itu tuh sungut-sungut. Jadi saudara, bersungut-sungut tuh quiet. Tapi se-quiet-quietnya kita Tuhan dengar. Itu dia. Jadi 1 Korintus 10 ayat 10 bilang begini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi mereka dibinasakan urusannya apa? Bersungut-sungut. Bilang kiri kanan jangan bersungut-sungut. Ya, bilang lagi kiri kanan jaga sungutmu. Ya, itu. Tapi ini yang jadi masalah karena mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka mengeluh, mereka ngomel. Urusan siapa? Tuhan. Dan mari saudara lihat beberapa peristiwa di mana mereka bersungut-sungut di Alkitab. Dan itu sebenarnya bukan itu yang mereka jadi masalah. Karena apa yang mereka keluhkan udah jadi menyalahkan Tuhan. Ketika mereka haus, itu peristiwa pertama. Kalau kita lihat, ketika mereka haus. Wajar gak orang haus? Wajar banget orang haus. Keluaran 17 ayat 3 dikatakan begini. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Udah jelas Tuhan bahwa mereka keluar dari Mesir supaya lepas dari perbudakan dan bisa beribadah lagi sama Tuhan. Gara-gara haus mereka bilang kenapa? Biar kita mati ya di padang gurun. Kamu bawa kita keluar biar kita mati kan di sini. Saudara. Kalau emang haus tinggal bilang ini haus. Yuk kita urusan air nih mari kita berdoa supaya ada air. Tetapi sungut mereka udah mulai menyalahkan Musa dan Tuhan yang buat mujizat mereka keluar. Saudara, berapa banyak di kita urusannya bukan itu. Tapi kenapa yang jadi salah Tuhan dan gereja gitu loh. Kita nih selalu ketemu masalah tiap hari. Yang kalau kita pikirin wajar gak? Wajar. Tapi kenapa ujung-ujungnya jadi Tuhan yang salah? Hidup apa yang gak ada masalah? Oke, saya punya masalah? Punya. Saudara punya masalah? Ya punya. But kita gak bisa ujung-ujungnya Tuhan yang salah. No lah. 2, kapan lagi dia bersungut-sungut? Ketika mereka lapar. Wajar nggak lapar? Wajar. Siapa di sini lapar? Angkat tangan. Ya. Di luar banyak snack. Oke. Keluaran 16. Nih ketika mereka lapar. Dibilang begini. Di padang gurun itu di ayat yang kedua dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Dan berkata pada mereka. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Again, lapar wajar gak? Wajar.
Ibu mana yang nggak sebel kalau anaknya bilang, "Ma lapar, mama sengaja ya biar saya mati di sini." Ih, ya ampun. Lah, ya Tuhan. Indomie juga perlu waktu bikinnya, gitu loh. Tapi di sini udah ngomongnya udah nggak realistis. Dia pada bilang, ini dibawa keluar buat mati kan? Mendingan kami mati di Mesir. Mati sambil duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sejak kapan budak duduk menghadapi kuali berisi daging? Bukannya lu sengsara di Mesir? Nggak ada makanan sampai kurus kering? Kerja didabelin tapi dengan hukuman yang sama? Tuhan bebasin dari itu. Masih bilang bahwa, tapi kalau di Mesir, kuali penuh daging dan makan roti sampai kenyang. Ngarang kan udah begini. Tapi itulah kita gitu loh. Dengan kata lain bangsa Israel lagi bilang mending hidup zaman dulu. Itulah kita ketika kita lagi bilang, ini sejak ikut Yesus ya jadi kayak gini nih gua. Nih, dulu gak gini-gini amat hidup. Nih, gara-gara setia nih sama Tuhan. Ikut Tuhan. Hey guys, coba tenang ya kalau ngomong. Ini benar-benar bangsa Israel tuh udah. Kalau ngomong tuh mereka udah di luar nurul. Tapi itulah cerminan kita. Lu yang punya masalah rumah tangga kenapa jadi Tuhan dan gereja yang salah? Loh, kamu bisnis salah kelola, ya ini nih. Karena kita rajin perpuluhan dan persembahan sih. Loh, kelola yang bener. Ya ampun, tapi itulah statement-statement kita hari-hari, persis bangsa ini. Aduh, cuman Tuhan ini masih sabar yang hari ini gitu loh. Jadi benar-benar ini keadaan mereka. Bahkan ya yang lebih parah, ini ayat ini nih, ketika mereka minta daging. Waktu minta daging tuh bukan mereka gak makan. Mereka udah makan. Tapi lihat di Bilangan 11 ayat 4. Ini ayat, saudara jarang temu kata ini nih di ayat-ayat yang lain. Yaduh. Coba biar puas ya yang lagi punya problem dalam hidup. Ya, mumpung di gereja boleh ngomong ini karena baca ayat ini gitu loh. Bacanya mesti puas gitu tuh. Ayatnya kan bilang begitu tuh di ayat 4, orang-orang bajingan gitu. Itu coba cari di Alkitab kata ini. Jarang-jarang muncul nih kata. Tapi di sini sampai dibilang orang-orang bajingan. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi sebenarnya mereka nih lapar enggak. Tapi ada orang-orang kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula. Jadi ternyata beberapa orang ini mempengaruhi netizen gitu loh. Jadi wah menangis pula serta berkata, siapakah akan memberi kita makan daging? Bukan memberi makan daging. Apalagi dia ngomong, ngawur banget di ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Semua bawang dia sebut. Kurang. Timun dia sebut. Kurang cabai merah di sini sama satu. Rica lu sebentar lagi ya. Ikan woku dia bayar. Tapi ini bangsa Israel persis kita. Ketika lihat tetangga punya mobil baru, kemasukan nafsu rakus. Kenapa dia yang gak kenal Yesus bisa begini, kita enggak? Mending dulu di Mesir makan ikan gak pakai bayar. Sejak kapan lu makan tanpa bayar di Mesir? Budak kan dia di Mesir. Bukan raja dia, budak. Dan yang lebih fatal di ayat 6 dia bilang gini. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Coba ngomong tuh yang benar tata bahasanya gitu kan. Kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Apa itu mana? Mana itu Tuhan buat mujizat, embun tiap pagi mengeras, mereka bisa ambil dan dibilang rasanya seperti madu.
Mereka panggang rasanya manis seperti madu. Tiap pagi Tuhan udah kasih makan mereka honey butter bread. Dan mereka masih bilang ini gak ada apa-apa kecuali honey butter bread. Kebayang gak kalau anak kita di rumah ngerengek begitu? Gak ada apa-apa yang bisa dimakan lagi. Kita udah kurus kering begini. Cuma ada honey butter bread. Makan. Aduh. Tapi ini bangsa. Coba lihat beberapa orang bajingan kemasukan nafsu rakus. Dan memohon seluruh jemaat Israel. Ngamuklah Tuhan. Ngeliat yang begini. Udah mujizat apapun dibuat mereka. Mereka bilang gak ada apa-apa. Coba renungkan dalam hidup kita ya. Seringkali kita nih, benar-benar menyangkali mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Lalu kita fokus pada problem hari ini. Cuman makan roti selainya kurang gitu loh. Langsung kita sangkali semua mujizat di belakang. Sakit sembuh, kanker sembuh, bahkan yang bangkit dari kematian pun lupa gitu loh. Aduh. Cuman gara-gara roti gak ada selai gitu kan. Kita tuh sering kali begitu banget. Apalagi yang dia ributin. Bodoh. Masa depan. Future, masa depan. Ribut dia urusan begini. Di Bilangan 14 ayat 36-37. Tuhan kasih lihat. Tuh tanah yang kamu mau masukin di depan. Bilangan 14 ayat 36-37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut pada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Ini ya, kebetulan yang Oktober ini saya akan via Yordania lagi. Karena pendaratan di airport Tel Aviv lagi repot. Jadi kita lewat Yordania. Kalau lewat Yordania, kita akan selalu sampai di sebuah gunung namanya Mount Nebo. Nebo itu tempat di mana Musa berdiri dan Tuhan kasih lihat itu tanah perjanjian. Saudara kalau berdiri di Mount Nebo, tempat Musa berdiri, sampai sekarang tempat itu udah dibikin chapel dan lain-lain. Itu kelihatan banget. Itu dari ujung ke ujung kelihatan kayak ada garis. Kayak ditarik garis. Sana hijau, ini pasir. Bisa begitu loh. Sana hijau, sini pasir. Jadi Tuhan udah gak kasih lihat tuh tanah perjanjian. Jadi dikirimlah 10 orang pengintai. Kok 10? 12. 10 ngomong busuk. 2 Joshua dan Kaleb yang bilang bagus. Padahal mereka ngomong busuk sambil mikul anggur. Anggur kalau kita beli di toko buah paling... Anggur gak pernah kan keluar dari toko buah, beli apa mam? Anggur dipikul gitu gak pernah. Saking bagusnya anggur di sono keluar sepikul. Sampai sekarang logo Departemen Pariwisata Israel tuh orang mikul anggur dari sini. Dari hati ini nih. Gak pernah kan keluar dari toko buah mikul anggur, paling seplastik. Tapi anggur dari sana itu dipikul. Makanya kalau di sana saya suruh peserta, ayo beli arbei. Arbeinya segede-gede jempol tangan kecil, jempol kaki. Makan sampai dibelah-belah arbei. Strawberry. Belum jeruk peres, jeruknya segede gini kali diperes gitu kan. Ini si Menkasti bisa gitu kan. Tapi itulah mereka. Udah lihat gitu masih ngomong, tapi negerinya jelek. Penduduknya kayak raksasa, kita kayak belalang. Seluruh rakyat, sekali lagi, inilah gambarannya. Cuman 10 pengintai yang ngomong jelek, seluruh rakyat. Segenap umat dibilang itu, bersungut-sungut. Itu persis kayak orang-orang Kristen sekarang, dengerin TikTok sebagian, langsung segenap umat terpengaruh. Ya. Tapi memang gambarannya begitu dari dulu. Itu dari dulu. Oke. Makanya sekarang ya, kita mesti belajar satu perkara. Yaitu apa sih? Don't forget. Jangan lupa, don't forget. Saudara harus tahu bahwa don't forget ini penting. Kenapa? Ada 350 kata don't forget di Alkitab.
Kalau dia nggak penting, nggak usah diomong-omong terus sampai 350 kali. Kenapa? Karena inilah manusia. Kenapa kita jadi disconnect sama Tuhan? Karena kita lupa bahwa betapa baiknya dia di masa lalu. Sampai hari ini, ya, kita mesti belajar ingat kemarin Tuhan udah bikin apa aja. Makanya nasihatnya ada 300 kata remember di Alkitab. 350 kata don't forget dan 300 kata remember. Ingat, 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 ingat. Saudara, orang Israel sampai hari ini, kalau mereka doa makan, yang pimpin bapaknya. Anak-anak duduk ngeliling meja, bapak pimpin doa makan. Biasanya mereka bilang, pegangan tangan. Doa makan itu ngulang lagi. Ingatlah akan Tuhan Allahmu yang sudah membawa kita keluar dari Mesir. Melepaskan kita dari perbudakan. Ini tahun berapa doanya masih begitu? Supaya ingat ya, Tuhan tuh udah lepasin kita dari perbudakan. Dan hari ini lo bisa duduk makan di sini, kita dulu budak. Tuhan yang lepasin kita ini sampai begitu. Itu doa sampai tahun 2024. Kenapa diituin? Supaya anak-anak ingat. Ingat, kalau bukan Tuhan nggak pernah nih begini. Saya pakai cara itu kalau saya lagi sama anak-anak kumpul, ya kita doa, yuk pegangan tangan, bersyukur. Buat apa? Buat Tuhan yang udah sekolahin kamu semua. Bersyukur buat Tuhan yang udah bikin keluarga kita kayak gini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan ini di masa lalu untuk hari ini. Sudah penting banget untuk kita tuh ingat. Kalau kita ingat, dampaknya kayak Raja Daud di Mazmur 103 ayat 2 bilang begini. Coba kita baca ayatnya sama-sama. Mazmur 103 ayat 2. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya katanya. Siapa yang bisa memuji Tuhan? Orang yang ingat bahwa Tuhan itu baik. Berapa banyak di ruangan ini pernah mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Serius, pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Ayo, nanti kalau kita present worship suaranya harus paling keras. Kenapa? Karena orang yang bisa memuji Tuhan tuh karena dia ingat Tuhan tuh baik. Dalam NIV Bible dikatakan begini bahasa Inggrisnya. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Pernah gak dalam hidup kita terima benefits dari Tuhan? Apa sih untungnya ikut Tuhan? Wow, coba tarik napas. Aduh, itu udah benefit satu. Belum yang lain. Maka kita perlu belajar untuk recalling. Recalling lagi. Tuhan ini udah bikin apa aja dalam hidup. Coba recalling lagi. Tuhan itu udah bikin apa lagi dalam hidup. Mazmur 106 ayat 12 dan 13. Ayatnya bilang begini. Karena itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya lagi. Lihat, ini sifat manusia. Hari ini Minggu bisa nyanyi, besok dengar kabar buruk di kerjaan langsung lupa. Hari ini bisa bilang puji Tuhan, besok dengar kabar buruk langsung lupa perbuatan Tuhan. Seriously, kita semua bisa hadapi itu. Saya sampai detik tadi pagi lagi ngadepin itu. Ini saya loh, saya gak ngomong saudara, ini saya loh. Ya. Jadi kemarin saya datang ke Jakarta tuh pagi-pagi, dari jam 4 pagi udah bangun. Dari jam 4 pagi udah bangun. Jam 6 pagi udah naik Wush. 6:30 udah tiba di Jakarta, di Halim. Thanks God dengan Wush hari ini ya. 6:30 udah di Jakarta. Udah dijemput sama satu leader kita di Bandung. Dibawa ke rumah sakit jantung di Cinere. Kenapa? Karena mereka bilang Kanala harus cek juga jantung. Boleh, check up jantung dan lain. Saya pede banget lah. Saya percaya diri banget. Pede banget saya kalau di check up gitu. Ayo check up, mau sampai mana check up gitu loh. Mau sampai dibelah ke sumsum, ayo gitu loh. Saya pede banget. Apalagi 3 bulan terakhir. Dari Mei karena kesibukan makin nambah, jadwal goes saya berkurang, saya tambah lari. Lari ini udah dengan segala konsultan dan lain-lain. Lari.
dari Mei sampai sekarang. Saya enjoy banget dengan keadaan saya. Kenapa? Kadang-kadang hari Minggu istri saya suka tanya, Kak Evi suka nanya, baju baru? Enggak. Ini baju dikasih jemaat 10 tahun lalu, tapi nggak bisa dipakai. Hari ini bisa dipakai. Yeah. Kenapa? Karena saya turun lebih dari 8 kilo berat badan. Kemanapun saya pergi ada sepatu lari di koper. Bener-bener pokoknya kalau sepeda kan susah dibawa. Kalau saya di Bandung harinya panjang saya sepeda. Jadi saya pede banget. Wah, celana dari 12 tahun lalu dipakai gitu kan. Wih, berdiri di kaca gitu kan. Iya. Yeah. Oh, ada hasil juga ternyata gitu. Pede banget, cek aja semua. Dicek. Kenapa saya mesti dicek? Karena saya cenderung tekanan darah tinggi. Saya cenderung hipertensi. Jadi KF itu khawatir banget sama hipertensi saya. Begitu sampai rumah sakit diambil darah, dicek tekanan darah. Normal 130/80. Suster bilang normal ini tekanan darahnya. Bapak keluhannya apa? Jawab sama Kak Evi, cenderung hipertensi dia. Ini normal Bu, 130/80. Normal. Kata Kak Evi, aneh kamu mas setiap kali ke dokter langsung normal semua katanya. Ambil darahnya dan lain-lain. Jadi saya mau diketemuin sama profesor jantung yang tinggalnya di Belanda. Sebulan sekali ke Indonesia dan dia yang konsultasi. Jadi kebetulan, jadi harus sesuaiin jadwal profesor Belanda ini ada di Jakarta. Ya udah, saya ketemu dia. Tesnya segala macem. EKG, udah EKG-nya rapi, kayak gambar. Rapi banget, kata istri saya. Rapi ya EKG kamu? Iya rapi lah. Saya bilang 41 tahun di sadel sepeda. Plus lari hari ini. Ya rapi lah. Rapi. Sekarang tes treadmill, hayo. Dokternya bilang akan dites sampai 80%, 85%. Tapi target kita sampai 95. 95 jadi berapa? 150 beat per menit. Oke. Pak siap ya, ini bisa naik ya, itu naik, treadmillnya naik dan ini. Ayo, diayoin aja sama saya semua. Tes treadmill sampai perawat dan dokter yang bilang udah cukup Pak, cukup, ini udah 95%, cukup. Saya bilang saya masih mau lagi, cukup. Kalian gue tantangin dokternya gitu loh. Aduh. Tapi bomnya tuh muncul ketika hasil tes darah keluar. Ternyata kolesterol saya lebih tinggi dari sebelumnya, gula saya lebih tinggi dari sebelumnya, dan saya sekarang divonis pre-diabetes. How come? Saya bilang saya lebih kurus loh, kenapa ini begini? Sekarang saya pre-diabetes disebutnya. Gulanya lebih tinggi daripada sebelumnya. Makan udah tinggal singkong rebus, masih pre-diabetes. Saya bilang gue makan apa lagi yang belum, makanan burung gue makan belum. Ketemu profesor Belandanya, dicek. Ya kalau saya lihat dari sini dia bilang gini. Dia tanya keluarga ada yang punya darah tinggi, ada yang gini. Mama saya, dia bilang oh iya oke. Otot jantung sebelah kiri memang kelihatan penebalan. Ini hipertensi udah lama. Anda memang hipertensi. Kenapa bisa hipertensi? Saya bilang kenapa bisa hipertensi? Saya udah mau protes nih, gue pelatnas balap sepeda udah lewat, semua gue bisa hipertensi. Dia bilang, ya itu genetik. Anda keturunan hipertensi. Nggak ada jalan-jalan lain. Seumur hidup makan obat. Wah, buat saya itu kayak sesuatu dijatuhin di badan, di kepala saya loh, beletak gitu loh. Dan sepanjang malam, ya iyalah. Saya sampai inget-inget apa aja gue makan. Istri saya bilang martabak, kamu makan martabak secuil sepotong. Martabak pecenongan jadi kambing hitam itu cuma sepotong. Dimakan 3 bulan sekali kenapa jadi, wah pokoknya buruk, semua serba buruk. Buruk gitu loh. Sementara saya pede harusnya bagus banget semua. Kata istri saya, udah puasa, ya kamu, oke, apa yang mesti gue puasain sekarang? Udahlah, pokoknya tapi saya gak berani nyebut bahwa Tuhan, enggak, ini bukan urusan Tuhan.
Tapi nggak bisa juga saya sampai bilang, misalin mama sih ngelahirin kok gini. Nggak bisa lah. Genetik, dibilang ini genetiknya kamu begitu. Ini genetiknya kamu begitu. Waduh, saya tuh ya ngejejerin hasil lab bulan ke bulan ini. Ya, ini. Liatin pola latihan saya, ngeliatin lagi Strava saya, latihan saya ini. Apa yang membuat gula darah itu di bawah dan gak disebut diabetes? Ini. Wah, pokoknya cuman satu hal aja tadi pagi Tuhan bilang, ingat kebaikan saya di masa lalu sama kamu. Nah. Kalau mau mati aja dulu waktu kecelakaan di kejuaraan ASEAN. Ini pipi di 13.4 di sini. Masih untung kena di pipi. Kalau kenanya di leher kan kelar waktu itu. Kecelakaan balap sepeda itu kan paling nggak selamat gitu loh saudara. Kalau udah di gerombolan besar dan kecepatan tinggi nabrak, selesai saudara di situ. Pagi ini saya baru terima kabar di kejuaraan dunia mati satu atlet junior. Karena kecelakaan balap sepeda. Emang iya, balap sepeda itu kecelakaannya mematikan. Tuhan bilang kalau saya mau matiin kamu dari dulu udah mati. Sambil saya di depan kaca, iya juga sih. Ini mesti ingat-ingat nih. Ya Tuhan siapkan bahwa saya justru hidup sampai hari ini di tahun 84 sampai hari ini. Kalau mau mati aja lu dari dulu, kenapa mesti sekarang? Ya, tapi inilah kita. Kita cenderung yang hari ini, kita lupa yang kebaikan yang dulu. You got it? Kalau udah lupa perbuatan, maka berikutnya mengerikan. Karena dibilang di Mazmur 106 ayat 21, coba lihat di sini. Mazmur 106 ayat 21. Dibilang begini, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Pertama lupa perbuatan, kedua dia lupa Tuhan. Jadi dari perbuatan ke pribadinya dia lupakan. Bahasa Inggrisnya di NIV dia bilang, they forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt. Jadi kalau udah lupa perbuatan, udah mulai mengeluhkan keadaan hari ini dan lupa perbuatan, besok kita lupa Tuhan. Inilah mula-mulanya banyak orang yang dulunya ikut Tuhan jadi gak ikut Tuhan lagi. Kenapa? Kesulitannya bukan yang lalu, yang hari ini. Kesibukan hari ini membuat dia bahkan sampai udah lupain Tuhan. Saudara, makanya ya, semales-malesnya kita, seenggan-enggannya kita nih urusan sama ibadah sama Tuhan. Belajarlah dari orang Tionghoa, suku Hokkien. Saya bilang begini sama satu anak intern di kantor kita. Saya bilang gini, kalau kamu lagi males, kalau kamu lagi gak mau homesel, kamu lagi gak mau ibadah, belajar tuh sama orang Hokkien. Kenapa? Orang Hokkien itu punya satu prinsip namanya Pai Sengki. Apa itu Pai Sengki? Perasaan sungkan, perasaan malu, gak enak hati. Jadi saudara gak perlu rohani-rohani amat untuk ibadah. Datang aja, terus bilang, wih rajin lu ya. Enggak, gua mah Pai Sengki sama Tuhan. Kenapa? Masih napas nih gua. Tinggal bilang gitu. Tuhan tuh udah baik sama kita. Cinta banget lo sama Tuhan. Enggak, gua Pai Sengki sama Tuhan. Masih hidup, masih makan. Cukup itu menjadi alasan buat kita untuk tetap ikut Tuhan. Ada amin gak saudara? Belajarlah itu. Aduh, jangan nanti jadi orang boceng li, gak tahu diuntung. Nah, kata Tuhan gak tahu diuntung nih makhluk satu bener. Udah segala kebaikan ditumpahkan pada dia tinggalin juga tetap. Tapi kita belajarlah, bukan soal rohani sih ini. Belajar aja sungkan sama Tuhan. Malu sama Tuhan. Aduh. Makanya yang terakhir saya mau bilang lagi, remember. Coba lihat, ini satu ayat ini, kapan kita mesti remember Tuhan? Justru di saat begini, Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Ayatnya bilang begini, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan padamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, dan sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami,
Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, di ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dibilang kalau kamu ya udah tinggal di kota yang kamu gak dirikan. Artinya siapa yang dirikan? Tuhan. Kamu udah diem di rumah yang berisi barang-barang baik yang tidak kamu isi. Siapa yang isi? Tuhan. Dengan kata lain gak ada yang kita bisa buat kalau gak Tuhan yang memberkati. Sumur itu kerjaan, passive income yang tidak kau gali. Ayo, siapa yang bikin? Tuhan sebetulnya. Kebun anggur yang tidak kau tanami, kerjaan yang jadi bagus hari ini, naik jabatan, itu Tuhan semua yang bikin. Sudah makan jadi kenyang, tuh siapa yang ngasih makan? Tuhan. Dibilang hati-hati. Kenapa? Jangan lupain Tuhan. Ternyata orang cenderung melupakan Tuhan di masa makmur daripada di masa susah. Di masa susah semua Tuhan. Di masa susah semua justru doainnya supaya ada project nih, doainnya supaya dapat kerjaan. Ketika dapat kerjaan mah lupa. Udah, selesai. Kemarin saya ngobrol sama Pastor Judy, yang mundur dari kita tuh orang yang mana? Yang justru kerjaannya lagi bagus. Bukan kerjaannya lagi jelek. Karena kalau kerjaan jelek kita selalu ingat Tuhan. Dan selalu merasa perlu doa. Tapi ketika kerjaan bagus, udah deh bodo amat. Kita lupa bahwa itu kerjaan bukan kita yang dapat, Tuhan yang ngasih. Hati-hati supaya kamu jangan lupa Tuhan. Buat saya, kenapa saya melayani dan tetap senang, ini pulang ke Bandung besok sore saya mau lari sama ICC The Bridge sama anak-anak lagi SMP SMA, saya lari di GOR, ngapain sih? Karena saya tetap ingat ini semua berangkat. El Shaddai itu dimulai dari kita persekutuan doa yang duduk di lantai, gak punya apa-apa. Tahun 1992 kita mulai dengan persekutuan doa anak-anak muda. Cuma itu. Sampai jadi gereja hari ini. Ini tahun 92 persekutuan doa, 96 jadi gereja lokal. Tapi anak muda semua start. Jadi saya gak pernah lihat anak muda tuh, saya gak pernah sepelin anak muda. Karena saya tahu justru dari yang muda-muda ini, itu potensinya yang luar biasa. Semua dibangun dari situ. Makassar dimulai dengan The Bridge. Sampai ke hari ini. Ya baru kemarin malah mulainya. Saudara harus lihat. Makanya ketika kita remember. Saya lihat gimana Tuhan memimpin perjalanan dari itu. Makanya saya tetap ingat, remember. Tapi remember gak cuman, oh iya gue ingat Tuhan kok gue ingat. Enggak. Ada 3 hal yang harus kita tetap lakukan kalau kita ingat Tuhan. Yang pertama, I worship because I remember. Kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, you must worship Him. Ada amin gak saudara? Ya, I worship. Yang kedua, I serve because I remember. Saya tetap melayani. Gak ada motif yang lain-lain. Kenapa? Because I remember betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Yang ketiga, I give because I remember. Saya masih ingat ketika pembimbing rohani saya di tahun 1987, saya masih baru masuk ITB kuliah semester 1. Pembimbing saya bilang, Nala ingat, kamu harus setia kasih perpuluhan. Itu saya ingat sampai hari ini. Dulu saya masuk semester 1 berapa uang saku saya per bulan? 50.000. Tapi pembimbing saya ajar, 5.000 itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Sisihkan itu. Sampai hari ini saya ingat. Saya tetap kasih perpuluhan dari tahun 1987 sampai sekarang. I remember kebaikan Tuhan. Gak pernah makin kurang, gak pernah makin miskin. Tapi because Tuhan yang peliharakan semuanya. Ada amin gak saudara? I worship, I serve, and I give. Berapa banyak yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tetap lakukan 3 hal ini dalam hidupmu. Yuk kita bangkit berdiri.